Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di video kita kali ini kita bakalan compare antara produk Oppo A98 dengan produk Redmi Note 13 Pro 5G. Kedua HP ini punya kesamaan di range harganya, yaitu di range harga 4 jutaan. Tapi untuk spesifikasi dan lainnya, apakah mereka ada kesamaan juga? Kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama ya, biar nggak penasaran untuk jawabannya. Kita mulai dari segi harganya dulu seperti biasa. Nah, tadi udah aku sebutin tipis-tipis kalau kedua HP ini punya harga 4 jutaan ya. Untuk Oppo A98 sendiri dibanderol di harga 4.299.000 dengan spesifikasi RAM dan internal yang ditawarkan adalah 8/256 GB. Sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini dibanderol di harga 4.399.000 dengan spesifikasi RAM dan ROM yang sama di RAM 8 dengan internal 256 GB. Nah, untuk harganya sama-sama mulai di harga 4 jutaan, tapi untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini lebih mahal 100.000 ya dibanding Oppo A98. Mungkin karena Redmi Note 13 Pro 5G ini tanggal rilisnya lebih baru kali ya. Atau dia juga nawarin spesifikasi yang lebih baru juga. Kita lanjut ke bagian compare keduanya, yaitu dari segi desain. Bagian depannya, ini bagian belakangnya yang udah kita tampilin dari tadi lah ya. Kalian udah pasti sadar perbedaan dari desain bagian belakangnya di sini. Jadi untuk tampilan belakang dari Redmi Note 13 Pro 5G ini, dia punya bagian kamera dengan frame kotak ya. Di sini ada 4 bulatan dengan 3 bulatan kamera dan 1 bulatan lampu flash. Dan untuk bagian backdoornya ini dia pakai bahan kaca, jadi glowing semriwing ya. Nah, untuk di bagian bawahnya ini ada bacaan Redmi 5G. Jadi udah support jaringan 5G ya si Redmi Note 13 Pro ini. Dan untuk si Oppo A98 ini dia tetap mempertahankan tampilan kamera ciri khas Oppo ya, berbentuk kapsul. Dan di sini dia kelihatannya ada 2 bulatan besar ya di antara kapsul-kapsulnya ini. Dan di bagian dalamnya kalau kalian lebih detail lagi lihatnya, di sini ada 4 bulatan dengan 3 kamera dan 1 lampu flash. Di bagian bawah sini ada lampu flashnya. Dan di bagian bawahnya ini ada bacaan inovatif AI kamera. Dan di bagian bawahnya lagi, paling bawah ada bacaan Oppo. Nah, untuk bagian backdoornya sendiri dia matte ya, matte. Dan warnanya ini ada gradasi-gradasi pelanginya gitu. Bisa kalian lihat ya. Oke, lanjut ke samping kanannya. Kita lihat di sini untuk bagian samping kanan dari Redmi Note 13 Pro 5G ini dia ada tombol volume turun naik dan tombol power. Sedangkan untuk Oppo A98 ini dia cuma ada tombol power ya yang agak menjorok ke dalam. Ini artinya dia untuk tombol powernya support fingerprint ya. Sidik jarinya masih di tombol power. Di bagian kiri kita geser ke bagian kiri HP-nya. Di sini untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini dia polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Sedangkan untuk Oppo A98 di sini dia ada lubang SIM ejector, jadi tempat SIM card-nya ini adalah di sebelah kiri HP-nya ya. Dan di sini juga ada tombol volume turun naik. Lanjut ke bagian atasnya, kita lihat di sini untuk Oppo dia cuma ada lubang mikrofon ya di atasnya. Kalau di Redmi Note 13 Pro 5G ini dia ada lubang speaker, lubang audio jack, lubang mikrofon. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini untuk Oppo sendiri dia ada lubang speaker, lubang USB Type-C dan lubang audio jack. Kalau di Redmi tadi audio jacknya di atas, kalau Oppo ini di bawah ya lubang audio jacknya. Sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini dia ada lubang speaker,
lubang USB Type-C, lubang mikrofon, dan lubang SIM injector, dan tempat SIM card di bagian bawah. Kalau Oppo tadi di bagian samping kiri. Oke, lanjut ke bagian tampilan depannya. Nah, ini adalah tampilan depan dari kedua HP ini. Kalian bisa lihat, untuk icon-iconnya dia beda ya. Kalau Oppo dia iconnya masih khas Oppo lah ya, nggak ada perubahan di seri-seri Oppo sebelumnya. Kalau Redmi ini juga sama, iconnya masih sama aja kayak series Redmi sebelumnya. Bagian touch bar-nya di sini oke, dia beda. Nah, icon-iconnya yang beda ya. Kita tampilin kecerahan maksimalnya ya, biar kalian lihat. Oke, ini adalah tampilan maksimal kecerahan dari Oppo A98 dan Redmi Note 13 Pro 5G. Nah, untuk layarnya sendiri, si Redmi Note 13 Pro 5G ini dia menggunakan layar AMOLED ya. Sedangkan untuk Oppo A98 ini masih menggunakan layar IPS LCD. Nah, untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini karena udah menggunakan layar AMOLED, tentunya dia juga udah support fingerprint di layar, sidik jari di layar. Berbeda dengan Oppo A98 tadi, dia sidik jarinya masih di tombol power. Kemudian untuk warnanya, pilihan warnanya, dia ada dua pilihan varian warna, sama. Untuk Oppo A98 yang di tangan saya ini adalah warna Dreamy Blue, dan satunya lagi adalah Cool Black, warna hitam. Sedangkan di Redmi Note 13 Pro 5G ini, dia ada dua pilihan warna juga, di Aurora Purple dan Midnight Black. Yang di tangan saya ini adalah Midnight Black. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri dia sama-sama di 6,72 inci ya. Dan untuk refresh rate-nya yang ditampilin dia bisa maksimal sampai 1200 Hz, keduanya sama. Dan untuk kecerahan maksimalnya Redmi Note 13 Pro 5G ini bisa di 1200 nits, sedangkan untuk Oppo A98 ini bisa mencapai puncak di 680 nits. Jadi untuk aktivitas luar ruangan tentunya lebih jelas si layar Redmi Note 13 Pro 5G ini ya, apalagi layarnya juga udah AMOLED. Nah, kalau kenyamanan digenggamnya sih sama aja ya. Sama-sama enak dipegang dua-duanya. Kemudian udah dari tampilan, layarnya udah, kita bahas dari segi kamera. Kita mulai dari kamera belakangnya dulu. Nah, kedua HP ini sama-sama punya 3 kamera kan ya. Jadi untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini dia punya kamera utama sebesar 200 megapiksel dengan sertifikasi OIS kamera, dan 2 kamera pembantu lainnya di 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk Oppo A98 ini sendiri dia punya kamera belakang sebesar 64 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera deep. Nah, untuk satunya ini bukan bulatan kamera ya bosku. Dia ini adalah lensa mikro yang bisa berbesar hingga 40 kali. Oke. Dari segi kameranya, besaran resolusi si Redmi Note 13 Pro 5G sih. Tapi untuk hasilnya belum tentu ya. Nanti kita cobain dan kita lampirin langsung hasil foto dan video dari kedua kamera HP ini. Untuk besaran resolusi sebenarnya itu buat kalau kita foto tuh ya, foto normal biasa. Kalau kita zoom tuh kalau resolusinya tinggi, pas kita gedein gambarnya perbesar itu gambarnya nggak pecah. Itu sih sebenarnya fungsinya. Nah, lanjut ke bagian kamera depannya, sama-sama tampilannya udah punch hole ya tentunya.
Di sini untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini dia besaran kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Sedangkan untuk Oppo A98 ini sendiri di 32 megapiksel. Jadi untuk kamera depannya besaran resolusi si Oppo A98 ya. Buat yang suka selfie-selfie atau cici pasti lebih pro ke Oppo A98 nih. Kemudian kita lihat dari mesinnya. Ups. Kita lihat di sini ya. Oke. Jadi untuk chipset yang digunakannya dia menggunakan chipset yang berbeda ya. Untuk Oppo A98 ini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G. Sedangkan untuk untuk Redmi Note 13 Pro 5G dia menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Jadi menggunakan chipset yang lebih terbaru ya, karena mungkin tanggal rilisnya ini juga lebih terbaru dibanding Oppo A98. Dan kedua HP ini juga sama-sama udah support 5G ya, jaringan 5G. Kemudian dari segi baterainya untuk Redmi Note 13 Pro 5G dia menggunakan baterai sebesar 5100 mAh. Sedangkan untuk Oppo A98 sendiri dia menggunakan baterai sebesar 5000 mAh, beda 100 mAh sih. Dan untuk kecepatan pengecasannya dia sama di 67 Watt flash charge. Dan fitur lainnya seperti NFC, kedua HP ini juga udah support ya bosku. Kemudian perbedaannya terdapat apa lagi ya? Oh, terdapat di speakernya. Kalau Oppo A98 ini masih menggunakan speaker stereo, kalau di Redmi Note 13 Pro 5G ini dia udah menggunakan dual speaker ya bosku. Jadi untuk hasil suaranya pastinya lebih jos yang dual speaker dong. Tapi nggak perlu khawatir, walaupun dia punya stereo speaker, si Oppo A98 ini juga udah support audio booster sebesar 200% loh. Jadi gimana nih bosku? Untuk handphone Oppo A98 dan Redmi Note 13 Pro 5G ini. Keduanya punya nilai plus minus ya, kalau kalian simak videonya detail. Jadi kalian lebih pilih mana nih? Oppo A98 atau Redmi Note 13 Pro 5G yang rilisnya lebih terbaru? Ya itu balik lagi ke pilihan kalian ya. Jangan lupa like and subscribe video serta channel ini. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.